Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir fayaqul khairan aw liyasmut. Ibu, bapak, masyarakat muslimin, jamaah salat maghrib dan isya yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kembali di kesempatan malam hari ini kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan Allah, atas ridha Allah. Di malam hari ini kita masih diizinkan bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat maghrib kita tadi diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga sholawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada sekalian yang hadir di kesempatan di malam hari ini. Ibu, bapak yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kedua materi menjaga lisan dan tulisan kita di bulan Ramadan, izinkan kami melanjutkan materi. Kalau kemarin di pertemuan pertama kita membahas beberapa hoax, ada minyak goreng asri yang katanya pakai babi, ternyata itu hoax. Kemudian ayam broiler katanya cepat besar karena disuntik hormon babi, itu juga hoax. Kemudian juga sempat ramai di beberapa media sosial ada video yang menyampaikan atau mengulas mengenai chemtrail atau jejak kimia, katanya jejak kimia di belakang pesawat, ya. Di belakang pesawat seperti ini, katanya itu adalah jejak kimia. Tetapi sudah diklarifikasi dari Kominfo dan yang lain bahwa itu bukan jejak kimia, tapi itu contrail atau condensation trail. Dan condensation trail itu tidak berbahaya. Informasi yang mengatakan bahwa asap di belakang pesawat itu adalah senjata kimia atau racun, itu murni adalah hoax, ya. Nah, kalau itu benar maka pasti akan jadi rame karena di setiap ada event air show di berbagai negara maka selalu ada yang semacam ini, dan ini sama sekali bukan merupakan racun, ya. Kemudian juga kita masih ingat ini ada orang yang sering menyebarkan dusta, termasuk si bapak ini yang katanya masuk Islam tapi kemudian suka menyebarkan berita-berita dusta, ya. Nah, kita lanjut. Kemarin sudah sampai di sini kalau tidak salah, ya, klarifikasi mengenai vaksin yang katanya mengandung bahan magnet sehingga kemudian uang logam itu bisa menempel. Nah, hari ini kita lanjutkan, Bapak Ibu. Kemarin ini belum, ya, Bapak Ibu, ya? Belum, ya. Nah, ini sempat jadi viral di berbagai media sosial. Katanya hati-hati, ini mbak-mbak yang masih muda, apalagi yang belum menikah, jangan berenang di kolam renang umum yang campur. Karena nanti kalau ada laki-laki nakal, kemudian si laki-laki itu mengeluarkan spermanya di kolam renang, maka bisa terjadi kehamilan. Ini panjenengan yang ketawa itu berarti tahu persis itu hoax. Tetapi yang menarik, ada ibu-ibu yang jadi komisioner Komisi Pelindungan Anak yang mengatakan yang menarik ini.
Bapak Ibu, justru yang saya prihatin karena beliau mengatakan itu di media, yang katanya ada sperma super. Saya juga membayangkan sesuper apa sperma itu. Ibu bapak, kita semuanya tahu bahwa kalau kita berenang di kolam renang, maka air kolam renang itu ada baunya apa tidak? Ada. Baunya seperti apa? Atau bau apa? Kaporit. Untuk apa kaporitnya? Untuk mematikan kuman-kuman. Nah, Bapak Ibu, yang namanya sperma itu tidak bisa hidup di luar tubuh manusia dalam waktu lama, tidak mungkin bisa. Apalagi kena air kolam renang, ketemu kaporit, pasti mati. Nah, tidak mungkin kemudian dia berenang, kemudian lihat, wah ada wanita, kejar, semangat, kejar. Gak mungkin bisa, tidak ada kekuatan apapun, kekuatan sesuper apapun yang tidak bisa kemudian ngejar, itu nggak bisa. Apalagi kemudian menembus celana dalamnya, menembus panty linersnya dan seterusnya, gak mungkin. Ya, ini memang memprihatinkan. Mudah-mudahan tidak ada lagi ibu-ibu yang begitu di media. Terus Bapak Ibu, sempat rame juga ini berita katanya ada seorang wanita yang meninggal mengenaskan. Ada seorang wanita yang meninggal mengenaskan dengan kelima panca inderanya mengeluarkan darah. Nah, setelah diteliti, ternyata wanita ini meninggal bukan karena bunuh diri atau dibunuh, melainkan akibat ketidaktahuan racun akibat makanan. Nah, ternyata malam itu si wanita ini memakan bakmi goreng. Nah, gak ada masalah kalau hanya makan bakmi goreng saja. Masalahnya adalah setelah makan bakmi goreng, dia makan permen coklat bersamaan. Maka kemudian katanya terjadi reaksi kimia yang sangat hebat, di mana racun arsenik pentaoksida bereaksi menjadi arsenik trioksida yang sangat berbahaya, yang menyebabkan pembuluh darah di hati, jantung, ginjal, usus membesar dan pecah dan meninggal mengenaskan dengan kelima panderanya mengeluarkan darah. Nah, Bapak Ibu, berita ini memang benar ada, tapi di dunia mimpi. Karena ternyata di rumah sakit manapun tidak pernah ditemukan kejadian ini. Di rumah sakit niki Panembahan Senopati tidak ada. Di rumah sakit Wiro Saban tidak ada. Di rumah sakit UI tidak pernah ada juga. Di rumah sakit akademik UGM tidak ada. Sarjito tidak ada. Adanya di mana ya? Adanya di dunia mimpi tadi itu. Dan kemudian ternyata Bapak Ibu, beberapa saat berikutnya saya menemukan ada lagi berita agak mirip ya. Jadi ada seorang wanita meninggal mendadak dengan kelima panca inderanya yang mengeluarkan darah. Nah, beritanya sama atau mirip, tetapi ternyata ini berita tadi bakmi dengan coklat itu diganti dengan vitamin C dan udang. Yang lain sama. Jadi dengan MS Word itu gampang sekali diganti, jadi ada find and replace. Jadi bakmi gorengnya diganti dengan vitamin C, kemudian coklatnya diganti dengan udang. Ternyata semudah itu membuat berita hoax, semudah itu. Ya. Maka monggo ini ngatos-atos Bapak Ibu, janganlah kita meyakini berita hoax sekuat memegang keyakinan iman. Nah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu al-mafaltum nadimin. Wahai orang yang beriman, apabila datang orang fasik membahas sebuah berita, maka fatabayyanu, ditabayuni dulu, dicek dulu. Jangan sampai kata Allah kalian menimpakan musibah pada satu kaum gara-gara ketidakhati-hatian itu yang kemudian menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan itu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara ngecek sebuah berita itu valid atau hoax? Sebuah berita itu benar atau salah? Sebuah berita itu sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh benar, atau itu hanyalah berita dusta atau ndobos? Caranya sangat gampang. Pertama, Bapak Ibu, yang namanya berita hoax itu sumber informasinya seringkali tidak jelas. Satu, tidak jelas ini yang membuat siapa, yang nulis siapa, lembaganya apa, tidak jelas. Satu, termasuk kejadiannya kapan, nggak jelas. Yang kedua, kadang-kadang disebutkan identitas yang tidak jelas. Misalnya, seorang dokter di Amerika mengatakan, nah ini siapa dokternya? Tidak jelas, hanya seorang dokter. Seorang ahli di Jepang mengatakan, siapa ahlinya itu? Nggak jelas, itulah. Yang ketiga, kadang-kadang ada yang menggunakan nama fiktif. Kadang-kadang begitu menggunakan nama fiktif, seakan-akan ada, bahkan diberi gelar macam-macam, seakan-akan benar. Kemudian berikutnya beritanya tidak masuk akal, ya.
Atau kadang-kadang sepertinya logis tetapi tidak ada sumber informasi ilmiahnya. Kemudian yang menarik, hampir selalu ada di berita hoax, di bagian akhir ada kalimat perintah sebarkan. Kata-kata sebarkan itu ciri utama ini adalah sebuah berita bohong. Maka hati-hati. Nah, oleh karena itu tidak perlu menunggu Ramadan besok. Mulai hari ini kalau ada berita heboh di medsos, hati-hati. Kalau ada berita heboh di medsos, hati-hati. Jangan langsung di-share kemana-mana. SOP kita adalah ketika ada berita heboh di medsos ataupun di masyarakat, kita adalah tabayun. Kita klarifikasi dulu, ini infonya benar apa salah. Nah, kalau kita gagal dapat info yang valid, maka kita stop info itu di HP kita. Atau kita stop informasi itu di kita. Jangan kemudian kita sebarluaskan. Termasuk contohnya Bapak Ibu, ini yang sempat heboh di medsos ya. Ini Bapak Ibu adakah yang gemar unjuk white coffee luwak? Ini katanya berbahaya. Ada bubuk mesiunya katanya. Bapak Ibu, white coffee luwak itu berapa tuh harganya? Satu bungkus pinter nggak nih? 2000 atau berapa ya? Nah, kalau bubuk mesiu berapa harganya? Itu mahal sekali dan sangat tidak logis mencampurkan bubuk mesiu yang harganya ratusan ribu bahkan jutaan ke dalam white coffee luwak yang harganya cuma beberapa ribu. Nggak masuk akal. Itu yang pertama. Yang kedua, white coffee luwak ini masih ada di pasaran apa tidak? Masih banyak. Kalau memang white coffee luwak itu berbahaya, pasti Badan POM akan menarik produk itu. Sebagaimana beberapa saat yang lalu ada produk seperti Aptil, kemudian ada Albotil yang ditarik, termasuk ada Viostin DS yang nggak salah ya. Itu ditarik oleh Badan POM karena berbahaya atau karena mengandung babi. Nah, kalau white coffee luwak ini tidak ada. Tapi kenapa bisa terbakar? Bapak Ibu, ini kita yang belajar ilmu pangan tentu paham bahwa bahan makanan yang mengandung lemak nabati, kemudian bentuknya itu serbuk atau tipis, itu mudah kebakar. Contoh video dulu sempat ramai itu ada crispy crackers, ada bapak tentara yang membakar crispy crackers. Kenapa bisa kebakar? Karena lemak tinggi, lemak nabati, kemudian bentuknya tipis. Nah, termasuk yang serbuk ini. Nah, fenomena dust explosion atau ledakan debu ini sebenarnya biasa saja begitu. Tetapi karena kita jarang melihat maka ya jadi heboh. Nah, kemudian kenapa di white coffee luwak bisa kebakar dengan sangat cepat, di ABC tidak ada? Karena di white coffee luwak itu ada anti caking agent, anti gumpal yang berasal dari sodium kaseinat yang mengandung unsur belerang. Nah, maka kemudian ya tambah lagi mudah kebakar. Tetapi meskipun mudah kebakar, produk ini tidak berbahaya. Sekali lagi, kalau memang ini berbahaya, pasti Badan POM akan menarik produk ini. Nah, Bapak Ibu, maaf, kita memang menyarankan kalau minum white coffee luwak sebaiknya pakai air hangat atau air panas, tidak menggunakan api, ya, tidak dibakar begitu, tapi dituang aja di cangkir atau di gelas, kemudian dituang dengan air panas, begitu saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini juga adakah yang gemar dahar bakmi goreng? Ini katanya di Amerika itu ada wanita yang terlalu banyak makan mie instan, maka kemudian mengeluh perutnya sakit dan ternyata ususnya tersumbat. Nah, ini Bapak Ibu, apakah ini bakmi? Maaf, kalau kita makan bakmi dikunyah apa tidak? Dikunyah. Kunyahnya kunyahan kasar apa lembut? Ya, pasti lembut. Nah, Bapak Ibu, pasti kalau ini bakmi ya, kalau ini bakmi kan mesti remuk tuh ya. Apalagi dia dibuat dari pati yang ada amilemnya, dan di rongga mulut kita ini ada enzim amilase yang mencerna pati. Nah, tidak mungkin ini bakmi. Lalu ini apa? Nah, tadi sudah ada yang ngendika ini cacing. Bukan cacing pita, tapi cacing gilik, Ascaris lumbricoides. Nah, Ascaris lumbricoides itu dikenal sebagai the large roundworm of man. Cacing gilik yang paling banyak menginfeksi di manusia. Di manusia memang spesiesnya namanya Ascaris lumbricoides. Kalau di babi itu Ascaris soilei, tapi kalau di kuda Ascaris megalocephala. Dan ini spesifik ada di saluran pencernaan manusia. Ya. Kemudian Bapak Ibu sempat juga rame ini ya. Ada apa namanya
tayangan jangan mau makan burger dari McD katanya. Karena burger McD itu dibuat dari hewan yang katanya digiling utuh. Bapak Ibu, maaf, kita bukan orang bodoh. Nah, kita tahu persis kalau digiling utuh seperti ini, maka yang tergiling dagingnya saja atau juga dengan tulangnya? Juga dengan tulangnya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kalau digiling utuh begini, tentu yang tergiling tidak hanya dagingnya, tapi juga dengan tulangnya. Nah, pernahkah ada orang makan daging burger kelotak nonton balungnya? Nggak pernah. Kemudian kalau tergiling utuh begini, yang tergiling dagingnya saja atau juga ada yang isi perutnya? Lalu Bapak Ibu, ini video apa? Ini video penggilingan binatang yang mati karena wabah penyakit. Nah, supaya spora penyakitnya ikut mati, maka kemudian dikremasi, dibakar. Nah, kalau masih utuh dibakar, sapi utuh dibakar itu butuh waktu lama. Tapi kalau udah digiling lembut begini, dibakar itu cepat habis. Hemat BBM ya. Nah, maka Bapak Ibu monggo ngatos-atos jangan mudah percaya dengan berita-berita yang menyesatkan. Kemudian berikutnya ini sempat ramai juga katanya jangan mengizinkan anak-anak itu membeli makanan dengan bubuk cabai kering karena ini dibuat nih yang mau digiling ini pada tikus-tikus nih. Tikus pada pipis di sini juga begitu ya. Nah, Bapak Ibu mohon maaf, ini pun video hoax. Ini tidak jelas kejadiannya di mana, di negara mana atau di perusahaan apa tidak jelas. Yang jelas adalah semua produk di Indonesia yang memiliki izin edar Badan POM, BPOM, MD sekian itu pasti diawasi dengan ketat oleh pemerintah. Nah, maka kalau menggunakan bahan seperti ini pasti itu urusannya ke pengadilan, rame itu pasti. Kenyataannya tidak ya. Kemudian berikutnya agak kita percepat saja. Nah, ini pernah ini rame sekali waktu itu katanya saat ini. Nah, ini Bapak Ibu, saat ini ada yang tahu saat ini itu kapan? Sekarang. Tetapi beritanya sudah kemarin. Jadi saat ini itu sebenarnya kapan ya? Nah, ini kalau disebarkan tahun depan ya saat ini lagi gitu. Nah, ini contoh hoax itu adalah tidak ada kejelasan kejadiannya kapan. Sumbernya mana? Ikatan Dokter Indonesia. Nah, ini lembaganya dicatut ya, padahal tidak. Nah, katanya sedang ada wabah pengerasan otak atau sumsum tulang belakang, maka jangan meminum produk sebagai berikut. 1 extra jos, 2 M150, 3 kopi susu gelas granita, 4 kerating deng, 5 kiranti. Ini bapak-bapak suka nunjuk kiranti apa enggak? Enggak pernah ya? Atau kiranto. Hemaviton dan seterusnya. Karena K19 minum ini mengandung aspartam, pemanis buatan yang lebih keras dari biang gula, racun yang menyebabkan diabetes, kanker otak, dan bisa mematikan sumsum tulang. Bapak Ibu, bagaimana cara ngelacak informasi ini valid, benar, atau hoax? Kita gampang menggunakan HP kita, yang penting ada paketan internet. Kita masuk ke Google atau Yahoo, kemudian kita ketik 3 kata kunci. 1, ketik hoax. Kemudian ketik kata kunci kedua dan ketiga, atau 2, 3, 4, kata yang spesifik hanya ada di sini. Nah, kalau ini bagaimana cara ngecek? Ketik 1 hoax, 2 aspartam, 3 extra jos misalnya, kemudian kanker otak misalnya, atau hoax kerating deng aspartam, atau hoax aspartam kemudian kanker otak misalnya. Akan muncul klarifikasi dari lembaga yang dipercaya, bisa kita percaya, misalnya dari Kominfo atau dari Subhoax ataupun yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini lagi ada kalimat perintah sebarkan atau kalimat-kalimat yang senada dengan itu ya, sebarkan. Nah, tapi ini ada nama Dr. Haji Ismu Hadi MPH. Nah, Bapak Ibu, kita bisa dengan sangat mudah melacak apakah nama ini asli atau fiktif. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan Google atau Yahoo, kemudian Google atau Yahoo yang image, yang gambar, kemudian ketik namanya.
Ismuha di MPH, dicek apakah muncul dengan wajah yang konsisten sama apa tidak. Nah, beberapa kali saya ngelacak ternyata tidak pernah ketemu. Ini siapa? Nggak jelas. Nah, maka nama ini nampaknya nama fiktif, orangnya tidak ada. Ya. Nah, dengan cara yang sama, silakan panjenengan gunakan HP lagi, ketik nama saya, Nanung Danar Dono. Kalau wajah ini tidak muncul, berarti ini hoax. Ya. Ini nama fiktif berarti. Kan simple, sesederhana itu, ya, Bapak Ibu. Termasuk ini, bagaimana cara ngelacak ini hoax atau tidak? Gampang sekali. Ketik saja hoax, kemudian Burengan, kemudian Masako atau Ajinomoto, kemudian babi. Nah, pasti akan muncul klarifikasi berita itu hoax ataupun tidak. Bapak Ibu, semua produk yang diisukan pakai babi ini semuanya memiliki sertifikat halal resmi dari Majelis Ulama, dan mereka dalam pengawasan para ulama. Ya. Maka informasi ini adalah hoax. Termasuk ini bagaimana cara ngelacak ini hoax atau tidak? Gampang sekali. Gunakan tadi Google atau Yahoo, ketik 1 hoax, 2 apa sebaiknya kita ketik? Hoax, terus paracetamol misalnya. Hoax paracetamol ini tambah ini 500, atau paracetamol terus ini macupo. Ini kan spesifik hanya ada di sini. Hoax paracetamol macupo. Nanti akan ada klarifikasi. Contohnya ini dari Badan POM sudah ada klarifikasi bahwa itu adalah hoax. Ya. Terus Bapak Ibu juga pernah ini saya matur ke panjenengan, ya ini insya Allah benar kalau yang ini. Ya. Ini Bapak Ibu tolong disampaikan ini terkait buah nanas dengan wanita hamil. Ya Bapak Ibu tolong disampaikan ini benar, ini bukan hoax tapi ini benar. Tolong disampaikan untuk wanita-wanita yang sedang hamil di sekitar panjenengan, apakah saudara panjenengan atau teman atau tetangga panjenengan yang sedang hamil, tolong disampaikan ini benar ya, ini bukan hoax tapi ini benar. Bapak Ibu tolong disampaikan wanita hamil tidak boleh ya, atau tidak diperkenankan minum jus kulit nanas apalagi dengan daunnya. Itu nanti kalau ditelan tuh sakit sekali, di tenggorokan itu sakit, bisa kecocok-cocok dengan duri. Itu wallahi itu benar Bu, itu tidak hoax. Cuma informasi yang mengatakan bahwa kalau makan nanas yang dimakan jangan buahnya tetapi bagian tengahnya ini yang keras ini ya. Karena bagian tengah ini yang mengandung senyawa namanya bromolin. Khasiat bromolin sebagai anti kanker dan seterusnya ya. Nah, kenapa dirahasiakan? Karena industri obat dunia bisa terancam gulung tikar. Bapak Ibu, sama juga dengan cara yang sama, dengan cara yang sangat mudah kita ketik hoax, nanas, bromolin, kanker. Nanti akan ketemu klarifikasinya. Dan Bapak Ibu, istilah bromolin ini istilah yang tidak dikenal di dunia farmasi, tidak dikenal di ilmu pangan maupun yang lain. Ini senyawa jadi-jadian. Memang di nanas ada senyawa yang agak mirip namanya dengan ini. Bukan bromolin tapi bromelain. Bromelain itu enzim protease, enzim pencerna protein. Tetapi fungsinya adalah mencerna protein dan tidak ada hubungannya dengan kanker. Sebagai penutup, Bapak Ibu, ini ada kalimat yang menegaskan bahwa ini adalah hoax. Bromolin itu khasiatnya 10.000 kali lebih kuat dari kemoterapi. Ini penegasan bahwa ini adalah hoax. Bapak Ibu, kalau orang kena kanker terus di kemoterapi, rambutnya bagaimana? Rontok alias brodol. Nah, kalau khasiat bromolin 10.000 kali lebih kuat, yang brodol tidaknya rambutnya tapi kepalanya ini mungkin lepas ya. Karena khasiatnya 10.000 kali lebih kuat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu monggo ngatos-atos, jangan sampai kita mudah dipengaruhi, mudah ditipu orang di medsos dan seterusnya. Lebih aman kita diam, sebagaimana sabda Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka adalah dia berkata yang baik atau adalah dia diam. Mekanten, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Insya Allah kita masih ketemu satu kali lagi terakhir pekan depan, Kamis depan tanggal 31 sebelum Ramadan. Demikian, mohon maaf atas semua khilaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.